Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, seluruhnya mari semua kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ibu guru kita, Ustadz dan Ustazah kita, dan juga kakak-kakak senior kita, ya, yang kelas berapa ini? Kelas 12, ya. Ada yang saya kenal di sini kayaknya. Iya, ternyata yang saya bilang ponakan saya itu di sini mondoknya. Ya, Mutaki. Nah, ponakan satu. Di kakaknya satu topik lagi. Tepuk tangan buat semuanya, ya. Baik, saya buat tampilan depannya Welcome Golden Generation. Selamat datang pada generasi emas, ya. Jadi adik-adik yang bergabung ke sini ini sangat beruntung karena Anda semua menjadi pribadi-pribadi unggul, pribadi-pribadi emas. Amin ya rabbal alamin. Dan Anda di sini alhamdulillah semuanya terselamatkan dari akidahnya, pikirannya, akalnya, ya, pergaulannya dan sebagainya, insyaallah, ya. Baik, ya, kita angkat temanya tentang Golden Generation, ya, karena hari pertama kita. Jadi kita akan bersenang-senang di materi ini sampai sesi nanti berakhir. Kita bicara tentang Golden Generation. Saya arahkan kepada visi dari sekolah kita, melahirkan hafizah yang intelektual, apalagi berprestasi, berakhlak Qur'ani, serta berjiwa kepemimpinan sesuai dengan khazanah dan peradaban Islam. Luar biasa ini. Kalau melihat visinya, sekolah ini betul-betul menyiapkan generasi hebat, ya, bukan sekedar pelajar biasa, tapi pelajar yang, ya, sungguh-sungguh disiapkan jadi pelajar yang siap menghadapi dunia ke depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buat yel dulu, boleh? Ya, kalau saya katakan SMA Al-Amar, disingkat aja ya, walaupun agak panjang, ada tahfiz dan sebagainya. Kalau saya katakan SMA Al-Amar, jawabannya ini, ya, adik-adik, ya. Semangat, sukses, luar biasa. Bisa, ya? Semuanya, ya? Yang ikhwan dan akhwat, ayo. SMA Al-Amar. Nah, tuh, ikuti abang-abang itu, dua semangat duluan sama tuh. Sekali lagi, SMA Al-Amar. Coba adik-adiknya dulu, abangnya dia dulu, ya. Kita tes yang baru masuk ini. Semuanya, SMA Al-Amar. Oh, tepuk tangan semuanya, luar biasa, ya. Alhamdulillah. Baik. Sudah saling kenal belum? Hah? Iya, ya. Baik, tapi sebelumnya, ini kita perlu konsentrasi nih, karena banyak suara-suara di sini, ya. Yang di belakang, dengar nggak suara-suara saya? Dengar? Yang di belakang dengar? Ya, kita ada iringan musik di belakang kita, ya. Nikmati aja, gitu, ya. Baik. Kalau ketemu orang yang ditanya pertama kali apa? Pasti misalnya apa kabar gitu, ya. Jawabannya apa? Baik, ya. Setelah apa kabar? Baik. Pertanyaan kedua apa? Apa? Ya, bagus. Sehat gitu. Sehat, gitu kan? Ya. Sehat itu ternyata, betul, ya, pertanyaan itu adalah sehat. Nah, jawabannya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, sehat itu ternyata ada 3. Silakan baca. Pertama, sehat pikiran. Yang kedua, sehat hati, ya. Yang ketiga, sehat badannya. Sekarang saya tanya semuanya, gimana pikirannya sehat?
Nah, kalau misalnya dijawab sehat, jawab 3 kali sambil pegang kepalanya. Sehat, sehat, sehat. Saya ya? Ayo semuanya, boleh abang juga. Gimana pikirannya sehat? Gimana hatinya sehat? Gimana badannya sehat? Sehat semuanya ya. Tepuk tangan semuanya kalau sehat. Amin ya. Baik, nah sekarang kita cek dulu ada nggak kesehatan badan, hati dan pikirannya itu betul-betul sehat. Caranya apa? Kita uji. Adik-adik yang peserta siswa baru, silakan berdiri semuanya, bawa pulpen sama kertasnya. Ya, dikasih waktu 5 menit untuk saling bertanya, mencari teman. Get your friends, cari, catat namanya, hobinya dan impiannya mau jadi apa. Jadi buat 3 kolom, nama, hobi, impian. Bisa? Ayo, 1, 2, 3 menit saja. Mulai, silakan. Berdiri, berjalan. Jangan semua duduk. Ayo. Silakan. Ayo, 3 menit. Ayo kak, semuanya kakak abang. Berdiri. Ayo cepat berjalan jangan cuma duduk. Berjalan. Bangkit. Ayo, hari pertama ini harus terbukti bahwa adik-adik pikirannya sehat, hatinya sehat, badannya sehat. Kita mulai dengan mencari teman dulu sebentar. Ayo kita mau lihat siapa yang paling banyak temannya, berarti dia paling unggul. Ayo, siapa yang paling banyak temannya di kertasnya, dia berarti paling unggul ya. Ya, berarti masih belum mau bersahabat betul-betul ya. Hitungan ketiga semuanya berdiri, gerak. Ayo kita duduk, semuanya berdiri. Ayo, dibantu semuanya, dibantu. Ustaz, biar anak kita belajar langsung berbaur. Oke? Berdiri gerak, semuanya bergerak mencari bersilaturahmi, mencari sahabatnya, berkenalan. Ini saja penting untuk materi saya hari ini ya. Kalau ini nggak berjalan berarti kita anggap nggak berhasil ya. Ayo, siapa namanya, apa hobinya, kemudian apa impiannya, silakan. Kita lihat dulu sejauh mana anak-anak kita ini, adik-adik kita ini mau bersahabat ya. Ayo,
Waktunya 2 menit lagi. Masih ada kesempatan. Silakan. Baik, sudah? Sudah? Satu menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Cari sebanyak-banyaknya, ayo. Detik lagi. Detik lagi. Oke, baik. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, sudah? Oke, cukup. Selesai. Ya. Ada yang dapat 30 nama? Nggak dapat? 20 nama? Oke, baik ya. Minimal kalian sudah belajar. Nah, ya, nanti taarufnya dilanjutkan setelah materi saya. Yang penting kita harus segera untuk cari sahabat sebanyak-banyaknya. Setuju? Supaya hidup kita lebih berkah, ya, lebih mulia. Oke, sekarang semuanya berhadap-hadapan dulu dengan temannya kiri dan kanan. Nah, ini dia. Cari pasangan masing-masing. Abang-abangnya boleh ikut juga. Kita main game namanya game fokus. Fokus game. Ya. Tes. Sudah berhadapan-hadapan semuanya? Nggak apa-apa. Nanti kita bisa rapikan lagi kursinya. Ya, abang-abang boleh ikut, abang. Sudah? Nah, kita mau ngapain? Apa bacaannya? Fokus game. Kita buktikan bahwa kita pikirannya sehat. Salah satu di antara ciri pikiran sehat adalah ya, fokusnya bagus, fokusnya kuat. Baik, bisa dilihat semuanya?
Fokus dulu, abang-abang ya. Nah sekarang setelah berhadapan-hadapan, oke, salaman dulu semuanya, ya salaman. Oke. Nah sekarang semuanya lihat saya dulu. Tangan kirinya angkat ke atas, tangan kiri. Yang nggak punya nggak usah. Punya kan? Oke. Sudah? Nah, kemudian turunkan tangannya ke depan wajah temannya. Posisi minta. Bukan nangkap wajahnya. Tengok tangannya, tengok gini. Tanpa suara. Sudah? Tangannya begini, menadah. Oke? Sudah? Oke, tangan kanannya tetap ya, tangan kiri ya. Tangan kanannya telunjuk ke atas. Sudah? Kemudian telunjuknya itu letakkan pelan-pelan ke telapak tangan kawannya. Lihat begini. Sudah? Yuk, kita latih fokusnya. Tanpa suara, nanti nggak dengar. Sudah? Letakkan jarinya ke telapak tangan kawannya. Nah, tugasnya adalah, gamenya adalah kalian secepat mungkin nanti melakukan dua hal. Pertama, tangkap jari teman kawanmu sambil menyelamatkan telunjukmu. Paham? Kita coba, ayo fokus. 1, 2, 3. Oke. Latihan ya masih ya. Baik. Nah, saya akan bercerita. Dalam cerita saya nanti ini, setiap ada kata-kata buah, B-U-A-H, buah ya, maka lakukan itu. Contoh, tes ya, buah. Gitu ya. Bisa bang? Semuanya ayo, buah. Paham ya? Baik, kita hitung skornya. Siapa yang paling menang, banyak menangnya, berarti fokusnya bagus. Baik, dengar ya. Saya bercerita. Dalam cerita saya, kalau ada kata-kata ini, lakukan itu. Kita mulai. 1, 2, 3. Kita mulai ya. Dengar. Pagi ini saya berangkat ke sekolah SMA Al-Aman. Istri saya sudah pesan, ayah, pulang dari sana tolong nanti belikan bubur. Fokus, bukan ya. Lanjut. Belikan bubur yang di dekat simpang Tanjung Morawa. Nanti saya bilang, baik bunda, nanti di sana ayah akan cari siapa yang jual buku yang ada gambar buahnya. Sudah? Berapa kosong? Lanjut sampai 5 kali. Letakkan di tangannya. Lantas saya berangkat naik mobil dan di sepanjang jalan betul banyak orang jualan. Ya, banyak orang jualan. Di sana ada yang jualan mangga, ada jualan manggis, dan jualan burung kakak tua. Loh, burung kakak tuanya makan buah. Berapa skornya? Lanjut 3 kali lagi, ayo. Lantas saya WA istri saya, bunda, ternyata yang jualan itu memang banyak, tapi yang murah itu di simpang sebelah sana. Banyak di sana ada yang jualan bunga, buku, dan burger. Burgernya rasa buah nanas. Berapa skornya? 2 kali lagi, ayo terakhir 2 kali lagi. Lalu kemudian
saya beli, bang ini berapa harganya bang? Oh ini 20.000 pak sekilo. Semangka sekecil ini pak? Iya pak. Kalau yang mau manis itu pak, itu ada semangka tanpa biji. Nah di sebelahnya buah duku pak. Ayo berapa skornya? Terakhir. Lalu akhirnya saya beli dan kemudian saya katakan pada istri saya, Bunda, alhamdulillah kita sudah ayah beli, dan tidak hanya yang dipesan, tapi ayah juga beli sekilo satu kuntum bunga, ya, kemudian 2 bungkus bubur dan juga pepaya, ya, mangga, kelapa, buah durian. Baik, tepuk tangan semuanya biar semangat. Ayo, siapa yang menang? Berapa skornya? Iya, bagus ya. Baik, kita lanjutkan materinya ya. Baik, kenapa game fokus ini kita sampaikan di awal? Baik, anak sekalian, dengar saya dulu. Siapa yang pernah melihat penampilan sirkus baik langsung maupun di TV atau di handphone di YouTube? Kalau kalian pernah lihat ada pawang singa, tahu singa kan? Pawang singa itu ketika atraksi penampilan singa, kenapa singa itu pawangnya itu kok yang dia bawa kursi yang dia angkat, dan kursi ini berkaki 4 kan? Sering dihadapkan ke singa. Pernah lihat nggak? Jadi singa itu jadi kayak patung ketika dihadapkan kursi itu, terutama kakinya, dia menghadap ke singa. Ketika dia mulai liar, dihadapkan itu. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok akhirnya singa itu jadi jinak gara-gara itu? Oke, baik. Saya baca ternyata itulah kehebatan dan bahayanya tidak fokus. Singa itu kuat fisiknya, tetapi ketika dia dihadapkan dengan benda sejenis kursi yang berkaki 4, jadi kaki itu menghadap ke singa, kalau cuma satu yang dia hadapi, satu kaki misalnya atau satu kayu, dia bisa melawan dengan baik, karena cuma satu. Tapi karena ada 4 yang menuju pada wajah singa, itu membuat dia jadi tidak fokus. Ketika dia tidak fokus, akhirnya apa? Kekuatannya melemah. Dia nggak garang lagi. Nah itu artinya apa? Ketika kita tidak fokus, maka kekuatan kita belajar, kekuatan otak kita pun lemah dalam hal menyerap. Hari ini banyak yang membuat anak-anak kita, khususnya kalian, sulit lama-lama untuk fokus. Gara-gara apa? Ada namanya brain rot. Pernah dengar? Brain itu otak, ya? Kekacauan otak. Kenapa? Terbiasa dengan habit scroll YouTube. Pokoknya kita generasi hari ini terbiasa dengan gadgetnya scroll. Dan scrolling itu cepat. Jarang bertahan 3 menit melihat satu tayangan. Betul? Cepat ganti. Selalu begitu. Dan membuat otak kita akhirnya tidak bisa berlama-lama fokus. Dan ini bahaya buat generasi. Makanya alhamdulillah kita yang mondok di sini tidak diizinkan bawa HP ya Ustaz ya. Iya, bagus. Kalian dididik, dilatih, bangun tidur pegang Quran. Sementara anak-anak sosial kalian di rumahnya bangun tidur pegang HP. Kemana-mana pegang HP. Mau beol pegang? Semuanya pegang. Artinya apa? Otaknya berjalan tidak baik. Oke, kita lanjut ya. Baik, ya sedikit kenalan. Tadi sudah kenalan kalian ya. Jadi nama saya Muhammad Khairil, fokus di bidang pelatihan SDM. Saya punya perusahaan namanya PT MCLC, dan dari tahun 2003 itu melatih pelatihan SDM, dan saya senang sekali di bidang ini. Tapi dulu saya sama kayak Bapak Ibu guru ini, saya juga merasakan jadi guru. Jadi saya pernah ngajar di sekolah Anizam. Ada yang tahu? Tahu ya, yang daerah sana tinggalnya, atau mungkin ada tempatan sana nih, SD SMP di sana. Ada SMP, SMA, SD, SMP ya. Oh.
Jadi saya di Adizam agak lama itu tahunnya. Tapi memang kesenangan saya mengajar itu terkolaborasi dengan kesenangan saya mengkader. Sehingga akhirnya saya menjadi trainer, Ustaz. Karena saya suka melatih orang. Gitu ya. Baik. Nah, ini diantara pelatihan kita dan perusahaan-perusahaan yang sudah kita latih. Jadi, hadirin sekalian, apa yang saya asah, kemampuan saya ini saya peroleh ketika SMA. Ketika SMA. Dari SMA sudah saya latih. Apa dia? Ekskul. Saya ekskulnya melatih kemampuan komunikasi, public speaking. Saya kelas 1 SMA udah jadi instruktur, jadi peserta kaderisasi. Kelas 2 jadi co-instruktur. Kelas 3 jadi instruktur inti. Sehingga akhirnya sudah terbiasa untuk pelatihan, ya, dan juga untuk konsep-konsep pelatihan. Gitu ya. Nah, alhamdulillah gara-gara itu akhirnya tetap mengajar juga, tapi polanya fokus di bidang pengembangan SDM. Dan dengan kemampuan ini, Bapak Ibu Guru, alhamdulillah saya tidak hanya bicara masalah kebenaran di depan orang Islam. Karena peserta kita tuh banyak juga dari agama-agama lain. Ya, contohnya ketika pelatihan seluruh anggota DPR dan kepala dinas se-Kabupaten Langkat. Itu pesertanya para kepala dinas dan anggota dewan. Agamanya beragam. Dan kita ketika sudah seperti itu, ini peci nggak dipakai. Jadi memang fokus menyampaikan nilai-nilai tentang motivasi dan sebagainya. Dan ini saya peroleh, jujur saya katakan, ketika di SMA saya punya School Public Speaking. Ya, SMA saya kebetulan di MAN 1 Medan. Kalau memang ada alumni MAN 1 Medan, guru-gurunya berarti kita satu suku ya. Nah, mudah-mudahan di sini ada juga nanti schoolnya, ya. Kalau di pondok ada namanya apa namanya itu? Muhadharah ya? Kalau hadroh sini. Muhadharah itu yang ini bicara di depan dengan bahasa Arab gitu ya, bahasa Inggris, nah gitu ya. Nah itu penting sekali. Atau dilatih dalam kegiatan OSIS-nya gitu ya, eskul yang lainnya. Baik, ya kita bicara masalah ini Golden Generation, apa artinya? Ya, Golden emas, generasi adalah generasi. Ya, kita bicara ini. Nah, generasi hari ini, remaja hari ini ada dua ke depannya. Ada yang jadi emas, ya, ada yang jadi sampah. Bahkan sekarang sudah ada remaja yang jadi sampah, nauzubillah. Ya, saya baca tadi di medsos, masih muda udah begal, ketangkep, dimasak, untung nggak mati dia, ya, untung nggak dihabisi rakyat. Ya. Nah, sekarang banyak anak remaja seperti itu. Mudah-mudahan kita yang sudah masuk ke sekolah ini, insya Allah jauh dari yang demikian. Karena kalau saya lihat di sini, kayaknya di sini ada calon-calon gubernur di sini. Amin ya. Kalau di sebelah sana ada calon pengusaha, ada 3 orang calon pengusaha. Ya, ada calon dokter spesialis kandungan gitu. Yang perempuan aja lah kandungan ya. Kasihan sekarang mak-mak ya, dokter spesialis kandungan banyak laki-laki ya hari ini ya. Ada juga perempuan. Tapi kalau bisa jadi orang yang expert ya. Dan wajah kalian setelah masuk ke pesantren ini, sekolah kita ini, alhamdulillah ini wajah-wajah anak-anak yang sangat pantas jadi orang sukses. Amin ya. Dan nggak layak jadi orang gagal, nggak layak. Muka kalian ini nggak pantas jadi orang nakal, jadi orang gagal, jadi orang nggak benar. Setelah masuk ke sekolah ini, wajah kalian sangat pantas jadi orang soleh, penghafal Quran, intelektualnya tinggi, dan menjadi pemimpin bangsa. Amin. Ya Rabbal. Ya, tepuk tangan semuanya biar semangat. Ayo. Baik. Ya. Ya. Lihat ini ada gambar. Ya. Kebetulan kalau Ananda Mutaki ini beberapa kali sudah ikut pelatihan saya juga nih. Kalau di luar ya, lagi libur ya. Beberapa kali ya. Nah, ini ada gambar nih. Ini gambar apa? Sawah. Sawah ya. Ya. Ada yang punya sawah? Orang tuanya? Ada ya. Baik, indah nggak ini? Indah ya. Kenapa bisa indah? Nah, bandingkan dengan gambar kedua. Ini tumbuh-tumbuhan juga. Namanya apa? Semak belukar. Orang kita bilang semak-semak gitu ya. Betul ya? Mana lebih indah? Yang pertama atau kedua? Lihat yang pertama. Wah, jam 6 pagi berjalan di tempat seperti ini dengan semilir anginnya, air paritnya jernih, gemericik,
Menghirup udara itu gimana? Segar nggak? Sangat segar sekali. Ini tumbuhannya seperti ini. Ya, indah nggak? Nah, yang bilang indah agak error ya. Oke ya. Biasanya orang mengatakan lebih indah. Oke, pertanyaannya tadi itu. Kenapa yang pertama lebih indah, yang kedua kok enggak? Tadi sudah dijawab tadi. Karena itu dia. Dirawat. Lihat ini. Rapi seperti ambal yang hijau ya. Pernah nggak kalian kalau di Binjai ada namanya sawah lukis, betul? Kalau di daerah Percut ya, itu ada juga wisata sawah. Indah sekali. Kenapa indah? Lihat nih, teratur rapi. Jawabnya karena dirawat, betul? Nah ini tumbuh nggak dia? Tumbuh, hidup, tapi hidupnya tidak berguna. Kalau ini panen bisa puluhan juta rupiah. Kalau ini jangankan dirawat, nggak ada orang berniat menanam ilalang. Apa ada petani mau jatuh ke ladang nanya, mau kemana Pak? Nanam ilalang ya? Ya nanam ilalang. Error Pak, kayaknya itu ya. Ilalang ini disebut orang apa? Sampah kan? Cenderung disebut apa? Seperti perusak tanaman, betul? Sama bagi tanaman yang lain. Nah, itu artinya beda antara yang dirawat dengan tidak dirawat. Nah, yang kedua, gambar seorang yang juara Olimpiade Matematika dikirim ke Jakarta, misalnya sekolah Al-Amar, amin ya. Dikirim tanding juara 1 Olimpiade Matematika, POSI nasional, misalnya gitu kan. Kalau itu adalah siswa dari sini, bangga nggak? Pasti bangga ya. Bangga mana dengan ini? Masuk TV juga ini ya? Masuk TV nasional. Acaranya apa? 86 TKP. Ya. Sama-sama masuk TV, betul? Ini masuk TV acara kriminal, ini masuk TV acara pendidikan. Oke? Yang ini membanggakan, ini membahayakan. Coba lihat, sama-sama anak pelajar. Ini kayaknya bajunya baju sekolah juga di celananya. Cabut orangnya. Sama-sama belajar, sama-sama dibesarkan. Pertanyaannya, kenapa yang ini bisa lebih berprestasi, lebih membanggakan? Kenapa yang ini kok enggak? Sama dengan gambar pertama tadi. Beda yang dirawat dengan tidak dirawat. Setuju? Ini enggak, ini dirawat semuanya, dirawat orang tuanya, dirawat gurunya, dan dia pun merawat dirinya sendiri. Dia rawat kebiasaannya, dia rawat taknya, dia rawat apa? Pengetahuannya. Nah, yang ini hidup enggak dia? Hidup. Hidup ya? Besar juga dia ya? Ya, dikasih makan enggak? Kasih. Tapi ini namanya generasi emas. Ini orang sebutnya sampah cara. Nauzubillah. Gara-gara orang inilah ada emak-emak mau berangkat belanja subuh-subuh, naik sepeda motor dibegal. Ya, ada yang langsung dibacok tangannya. Astagfirullah. Ustadz mau ceramah, misalnya ada kawan saya itu subuh-subuh dibegal sama anak usia seperti ini. Ya, inilah bedanya antara yang dirawat dengan tidak dirawat. Beda hasilnya. Nah, kalian pun juga, itulah kenapa orang tua kalian memasukkan ke sekolah yang mulia. Supaya apa? Supaya kita belajar merawat diri kita. Jangan jadi sampah masyarakat. Setuju? Nih, malam minggu misalnya buat adik-adik yang baru siswa bergabung. Biasanya anak sekarang malam minggu ngapain? Macam-macam kan? Mabar sampai pagi. Ya, macam-macam. Tapi alhamdulillah dengan sekolah di sini kalian terselamatkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Malam minggu di sini ngapain? Jadwalnya. Jagoan kan? Muhadharah. Alhamdulillah. Jadi kalian di sini, insya Allah setiap detiknya langsung bernilai pahala, terus pahala kebaikan.
Luar biasa. Sementara di luar sana, Masya Allah, dosa lagi. Sekolah dia di tempat sekolah umum yang aurat terbuka, baru masuk kelas sudah dosa dia nengok perempuan dengan nutup aurat, betul nggak? Makanya syukur sekali di tempat ini semuanya terjaga. Tambah lagi dengan menghafal Al-Quran. Baik, kesimpulannya apa? Beda yang dirawat dengan yang tidak di. Setuju? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang tadi saya bilang kita kesini untuk merawat diri kita. Kita bersekolah. Ya, berapa tahun bersekolah? Dari TK berapa tahun? 6 2 tahun ya. Tambah SD 8 jadinya. Tambah SMP 11. Ini udah mau tamat aliyah ya, SMA. Ya, 14 tahun. Kalian rata-rata sudah berapa tahun sekolah? Baik. Kalau ada pertanyaan ini, apa jawabannya? Untuk apa kita bersekolah? Ayo bang, untuk apa kita sekolah? Ayo. Untuk ilmu, nggak perlu ke sini, googling bisa, Google. Betul nggak? Ya. Oke, mengetahui mana yang baik dan buruk. Apa lagi? Oke, bagus ya. Baik ya. Nah, yuk, tidak ada yang salah jawabannya. Tapi kita akan merenung sedikit dengan pertanyaan ini. Untuk menjawab ini, silakan ada gambar berikut ini. Ya. Nih, ada tanaman, ada pohon durian. Ada yang tahu nggak? Pohon durian berapa tahun dia sudah bisa panen dari ditanam? Ini termasuk tanaman keras ya. Berapa tahun? Ya, jawabnya pakai pilih IQ, jangan asbun, asal bunyi. Ya. Berapa tahun bang? Ya, kalau dicangkok dia lebih cepat ya, bisa 4 atau 5 tahun. Kalau yang normal dari biji 8 tahun ya. Ada yang bilang 8, ya minimal 8 tahun lah. Ya, atau bisa taruhlah 5 tahun. Jadi pohon durian ini 5 atau 8 tahun sudah bisa menghasilkan, betul? Ya, ada nggak yang lebih cepat dari ini? Pohon apa? Nah, terus? Ya, pisang lebih cepat. Berapa lama? Seminggu itu beli di supermarket. Ayo. Ya, lebih kurang nggak sampai setahun, 10 bulan lebih kurang ya. Oke? Artinya setahun pisang sudah menghasilkan. Ada yang lebih cepat lagi? Apa? Timun. Nah, betul, cabai. Di sini saya ambil contohnya cabai. Cabai berapa bulan? Yang jauh seminggu ini nampak nggak pernah nanamnya. Makan aja taunya. Ya, orang Karo bilang, Nadi Karo bilang 4 bulan. Jadi setahun kamu bisa panen 3 kali setahun. Kalau nanamnya bagus. Jadi cabai itu 4 bulan, betul? Jadi makhluk Allah yang namanya tumbuhan ini ada yang 5 tahun menghasilkan, bermanfaat, tahun bermanfaat, 4 bermanfaat. Ada yang lebih cepat lagi? Bawah, ada yang lebih cepat lagi di bawah? Nah, itu dia pintar. Nalarnya bagus. Nih, toge, betul? Pernah praktek dulu tuh di SD? Pernah ya, pakai kapas dalam gelas, kasih air kacang kedelai. Seminggu sudah berkecambah. Apa kesimpulannya? Lihat makhluk Allah ini yang namanya tumbuhan. Ada yang sudah bermanfaat usia 5 tahun, setahun, 4 bulan, ada yang makan seminggu. Oke, yuk evaluasi diri kita. Kamu sekarang sudah berapa umurnya? Abang-abang, berapa umurnya rata-rata? 17 ya? Ada 16? Sana? Oke. Sudah seusia itu, sudah seperti ini umurnya. Cek. Sampai hari ini sudah banyak memberi manfaat buat keluarga atau malah buat susah orang tua. Ayo. Malulah dengan makhluk Allah yang usia 5 tahun sudah bermanfaat. Sementara kita kebelasan tahun
Masih ada yang kerjanya hanya, mohon maaf nih, hanya meminta, tidak pernah memberi. Disuruh nyuci piring, rugi kali dirasa. Merengut, ya, nyuci piring juga dia, tapi yang kuat bukan suara airnya, suara piringnya dia entakkan seperti itu. Nggak ikhlas, nggak mau membantu. Yang laki-laki pada nggak mau disuruh belanja, masa abang-abang suruh beli kecap gitu, nggak keren lah tuh, nggak mau. Padahal seharusnya kita kalau mau berbakti pada orang tua, usia seperti ini sudah layak dimanfaat. Setuju? Nih, ada anak sekolah sambil dia sekolah di SMA, atau ada anak SD sambil dia jual sekolah pagi, siang dia jualan kue. Saya mau tanya, ada nggak pernah seperti itu? Pakai keranjang, dia bawa 2 keranjang, satu keranjang isinya 50. Kemudian dia jalan sana kemari, kue. Anaknya seperti itu? Menurut kalian, kasihan nggak anak itu? Kau ulangi, kasihan nggak anak itu? Kasihan ya? Kenapa kasihan? Masih kecil harus sudah mencari uang. Saya pernah tanya sama anak itu, saya tanya, "Dek, sini. Kalau kamu habis dapat berapa? Terjual semua." Dia bilang lebih kurang 100.000 atau berapa? 50.000 saat itu. Kemana uang yang kamu buat? Untuk saya 20.000. Kemudian saya kasih mama 30.000. Buat apa itu? Kadang beli beras, kadang beli gula. Tiap hari. Saya mengatakan subhanallah, ini anak betul masih usia SD sudah mampu dia sumbangsi buat keluarganya, bisa beli gula, beli beras. Kasihan atau hebat anak ini? Kasihan atau hebat anak ini? Hebat. Artinya apa? Bukan saya nyuruh kalian jualan. Mungkin anak ini ada keadaan, tetapi mental dia untuk bisa bermanfaat itu luar biasa. Dan ini sunnah Rasulullah kan? Rasulullah ketika masih usia anak-anak sudah ngapain? Mencari upah, mengembala. Oke? Jadi renungkan, sudah seusia ini apakah banyak memberi manfaat atau mudarat buat keluarga? Membawa kebahagiaan atau malah kesusahan buat orang tua? Malulah dengan hamba Allah yang tumbuh-tumbuhan tadi. Ya, baik. Kita renungkan, sudah banyak memberi manfaat atau mudarat? Oke. Ternyata ini ada kesimpulannya. Kita bersekolah untuk apa? Agar bisa baca semuanya 1, 2, 3. Kita bersekolah agar bisa bertumbuh menjadi manusia yang unggul dan memberi manfaat sebanyak mungkin bagi kehidupan. Itu dia kesimpulannya, agar kita jadi pribadi yang unggul, bertumbuh terus. Ingat ya, kalian di sini harus bertumbuh terus. Ya, jangan jadi pribadi stunting, nggak numbuh-numbuh. Ya, atau malah begini, nih ada tanaman yang sampai panen, tapi ada tanaman yang akhirnya layu. Belum sampai panen, belum mati dia. Ayo, pertanyaan, kenapa tanaman bisa layu? Tidak dirawat, tidak disiram, tidak apa lagi? Tidak dijaga, tidak dipupuk, tidak mendapat cahaya matahari, betul? Karena dia harus ada proses fotosintesis ya. Ya, dia butuh cahaya matahari. Ini tanaman, ketika dia tidak dirawat, dia akan mati. Dan sekarang banyak remaja, yang mati sebelum mati. Apanya mati? Otaknya. Lah, mentalnya sudah mati. Dia udah kayak zombie berjalan aja. Kenapa? Karena tidak dirawat dan lingkungan buruk yang merawatnya. Baik. Nah, kalau tadi tumbuhan bisa mati karena tidak disiram dan sebagainya, kalau remaja yang tidak bertumbuh menjadi pribadi unggul, kira-kira apa penyebabnya? Apa aja? Ayo, teriak. Ya, kuat.
Tidak dididik, apa lagi? Lingkungan. Oke, siapa yang nanya begini? Fokus dulu. Siapa yang nanya sama remaja masjid, di sebuah remaja masjid dalam pelatihan? Di kampung ini saya bilang, dari 9 orang ya, anak remaja, nah, ini saya tanya juga pada kalian, kira-kira di kampung kalian semua, dari 10 orang remaja, berapa orang yang belum terkena narkoba? Yang belum pernah nyoba narkoba? Dari 10 orang ya? Benar nggak? Kira-kira membayangkan kemungkinannya. Jadi kalau anak kampung kita dikumpul 10 orang, kita bisa tes, bisa tahu berapa yang sudah kena narkoba atau belum. Ternyata di sana rata-rata bilang, Pak, cuma 2 yang masih bersih, Pak. Yang 8 udah kena, Pak. Mulai dari ganja, cimeng ya. Ya. Dan ingat, pintu narkoba itu adalah rokok. Awalnya rokok biasa, betul? Kemudian dia isi rokoknya dengan daun ganja. Setelah ganja naik dia sabu-sabu. Dan ada level terus ke atas sampai rusak otaknya. Nah, makanya alhamdulillah sangat tepat orang tua kalian mengirimkan kalian untuk dididik, dirawat di pesantren ini. Setuju? Ya, semuanya biar semangat. Takbir. Biar semangat takbir. Iya, bagus ya. Nah, ini dia penyebab remaja tidak tumbuh. Ya, tentang remaja sekarang. Yang pertama adalah gadget addict. Setuju? Apa itu? Gadget addict. Kecanduan gadget dengan segala permainannya. Yang kedua adalah tidak punya cita-cita. Yang ketiga apa? Malas. Ya, maka pesantren atau sekolah kita ini adalah tempat orang-orang yang insya Allah dididik tidak malas. Yang keempat apa? Apa Indonesia? Menuhankan hawa nafsu. Yang kelima apa? Membuang waktu. Yang keenam pergaulan toksik. Apa itu toksik? Ya, yang berbahaya. Ngomongnya toksik, otaknya toksik gitu ya. Istilah anak sekarang itu. Ya, pergaulannya. Apalagi lemah manajemen diri. Kemudian apa lagi? Lemah iman, dan kemudian akhlak yang buruk. Inilah yang membuat remaja tidak bertumbuh. Kira-kira, halo, dari ini semua yang masih ada pada diri kalian yang mana? Jawab dalam hati aja. Berapa poin? Gak punya impian, malas, gadget, addict, dan sebagainya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk, ya. Apa yang terjadi? Ya. Kalau kita lihat kondisi remaja hari ini, kebiasaan buruk seperti ini. Di antara kebiasaan remaja sekarang apa? Kebiasaan buruk remaja sekarang. Sudah disebut tadi ya, ini dia. Yang pertama ini. Ya. Cenderung pingin hidup sukses tapi nggak mau punya effort yang tinggi untuk berbuat. Orang sekarang pingin kaya instan. Banyak anak remaja pingin jadi YouTuber. Betul nggak? Kalau disebut nama pasti dia tahu, oh ada YouTuber ini kaya luar biasa. Ya, hasilnya udah berapa itu? Ya, viewernya udah sekian juta, udah dapat plat golden. Ya, hati-hati. Ya. Harus punya impian yang jelas. Yang kedua apa? Nih, membuang. Ini kebiasaan remaja sekarang, banyak membuang waktu. Yang ketiga, nih, untunglah kalian sekolah di sini. Ya, semuanya ditata dengan baik. Tapi di luar sana masih banyak nggak begini? Masih banyak. Belok dia ke kanan, sekolah sebelah kiri dia ke kanan, jalan. Apalagi, nih, narkoba paling murah. Apa itu? Ebon ya. Istilah sekarang ebon. Ya. Lem kambing. Banyak nggak ini sekarang? Nauzubillah. Jangan sampai tergoda. Ya. Oke ya, kebiasaan buruk hari ini. Apa lagi? Nih, nauzubillah min. Ya.
Kalau dulu orang tua mengatakan berhati-hati kalau anak perempuan sama laki-laki berdua-duaan. Yang ketiga adalah syaitan. Sekarang berhati-hati anak perempuan atau laki-laki kalau berdua-duaan dengan handphonenya yang full dengan paket dan RAM yang kencang. Kenapa? Yang ketiga adalah syaitan dan hawa nafsunya. Dia bisa searching apa saja di sini. Nauzubillah min. Betul nggak, yang perempuan? Bahaya nggak ini? Sangat berbahaya kalau tidak diawasi. Apalagi? Nih, kriminal, tawuran. Ya. Kemudian apa? Ada termasuk ini. Banyak remaja yang akhirnya punya peer, punya kelompok, dan dia lebih loyal dengan orang di luar rumahnya, tapi kemudian dengan di rumah dia tidak. Dia melawan, dia durhaka. Ya. Apalagi? Ini kebiasaan buruk remaja sekarang. Udah enteng aja untuk gimana? Ya. Mudah-mudahan sekolah di sini aman Ustaz ya. Jadi budaya seperti ini ya. Oke? Banyak remaja sekarang terjerat dengan ini, pergaulan bebas. Masih SMA manggil papa mama. Kau gak datang mah hari ini, sakit papa. Nauzubillah min. Hati-hati ya. Kita bahas sebentar. Kata ulama Abdullah Nasi Ulwan, cinta itu ada 3 level. Ini ilmu buat kalian ya. Ada nama mahabbatul ula, mahabbatul wusta, mahabbatul adna. Ada cinta yang paling tinggi, cinta yang menengah, cinta yang hina. Cinta yang paling tinggi dan pahala yang paling besar adalah cinta pada Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah. Makanya sahabat Rasulullah, dia itu rela berjihad, bahkan nyawa sekalipun, karena dia tahu itu cinta tertinggi pada Allah. Ini pahalanya besar. Yang kedua, mahabbatul wusta, cinta yang menengah. Apa ini? Cinta kepada selain Allah dan Rasul, ya, artinya cinta pada orang tua, pada sahabat, pada anak, pada harta, boleh, tapi masih tidak melanggar syariat Allah. Masih ada pahalanya, ya, sayang sama orang tua, membantu dia, cinta dengan sahabat, menolongnya. Nah, yang bahaya apa? Dan ini banyak terjadi, mahabbatul adna, cinta yang paling hina, paling rendah. Apa itu? Mencintai selain Allah dan Rasulnya sampai menambah dosa. Sampai menambah dosa. Apa misalnya? Cinta dia sama ayahnya. Misalnya nauzubillah, ayahnya main togel. Misalnya nauzubillah. Mimpi ayahnya, nak, tadi malam bapak mimpi jumpa ular. Kayaknya 2 angka, ini 32 ini. Belikan dulu nak, pasang 1 lembar aja. Bapak cuma 10.000. Bapak yakin ini pak? Yakin lah. Kalau bapak yakin jangan 10.000 pak, tak tomboi 100.000 pak. Saking sayangnya sama bapaknya. Berpahala gak nih? Itu namanya cinta yang hina. Kalau dia cinta sama bapaknya, bilang, Pak, nggak usah lah pak, uang haram ini pak. Janganlah pak, aku takut dosa. Begitu ya. Mahabbatul adna itu cinta yang paling hina. Pertanyaannya, yang laki-laki usia kalian sekarang ini, ada nggak suka dengan perempuan? Ada? Yang laki-laki ada nggak? Abang-abang, ucapkan alhamdulillah, Anda normal. Sekarang kita ngeri karena sudah lagi musim istilah na'udzubillah, istilah boti-boti itu kan. Bagaimana sesama jenis menyukai sama jenis. Fitrah kalian zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa, kata Allah. Memang sudah fitrahnya laki-laki menyukai lawan jenisnya, perempuan dengan lawan jenisnya. Jadi Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Yanto gitu ya, sebagai pasangan gitu ya. Tapi orang sekarang sudah mulai melegalkan. Kenapa? Karena memuja hawa nafsu. Ingat ya. Jadi, yuk di sini kejar 2 cinta.
cinta pada Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah, kemudian cinta pada ayah, ibu, ilmu, agama, guru, ya, semuanya bingkai lillahi ta'ala, dan cinta dengan sama sahabat-sahabatmu. Kalau kau cinta suka dengan lawan jenismu, lindungi dia. Caranya apa? Jangan pernah kau katakan I love you. Jangan pernah. Tundukkan pandanganmu, ghaddul basar, dan kemudian doakan imanmu terjaga. Kapan kau bisa menyatakan itu? Ketika engkau melamarnya untuk menikah beberapa tahun ke depan. Itu baru layak mengatakan aku suka padamu lillahi ta'ala. Setuju? Sekarang mau ngapain? Coba sekarang mau ngapain? Cinta-cintaan SMP dan SMA. Tidak ada manfaat. Oke, ini pergaulan bebas yang berbahaya, ya. Nah, ini termasuk ini. Ketika remaja tidak punya mental yang kuat, korban mode. Yang perempuan, masih ada yang suka dengan artis-artis Korea? Ada yang maksa, dia pingin kayak Korea, dia beli itu apa namanya? Ya, skincare dan sebagainya. Alhamdulillah, putih memang wajahnya, lehernya hitam. Memaksa diri. Ingat ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu bukan fisiknya, tapi nilai ketakwaannya. Tahu Bilal bin Rabah? Tahu Bilal bin Rabah? Siapa itu? Muazzinnya Rasulullah. Dia adalah budak hitam legam dari Ethiopia. Secara penilaian manusia, fisiknya nggak menarik, tapi dia adalah hamba Allah yang sangat cintai Allah dan Rasulnya, dan para sahabat pun mencintainya. Ya, oke, baik. Nah, kita bertumbuh. Kemudian siapa yang bertanggung jawab menumbuhkan diri kita? Mak kita, ayah kita? Siapa? Ayo. Siapa yang bertanggung jawabkan membuat Anda tumbuh jadi orang sukses? Siapa? Ayah, bunda, guru, sahabat, diri sendiri. Yakin? Oke. Betul. Tanggung jawabnya adalah diri sendiri. Kenapa? Karena ayah bundamu gak akan sanggup bisa menemanimu kapanpun. Emang ada abang-abangnya lagi duduk belajar di kelas, tiba-tiba ada ayah di sebelah. Lu kok di sini ya? Ayah menjagamu nak. Gak efektif. Malah ayah seharusnya wajib mencari nafkah. Ketika ibu sibuk mengurus seluruh keluarga, ayah mencari nafkah, maka diri sendirilah yang mengendalikan. Contoh, nih pertanyaan buat abang-abangnya. Hebat nggak? Ada seorang anak lulus dia kuliah di ITB. Hebat? Hebat. Kemudian dia berangkat ke sana untuk kuliah di Bandung. Menurut kalian hebat nggak itu? Hebat atau bahaya? Nah, ini pertanyaan sudah mulai agak analitik. Hebatkah atau bahaya ketika seorang anak belajar ke luar negeri sendiri, kemudian ke daerah lain jauh dari keluarga? Hebat atau bahaya? Ayo, silakan menganalisa berkaitan dengan materi kita. Hebat atau bahaya? Hebat jika Oke, tadi ada yang bilang bahaya. Kenapa bahaya, Pak? Jika iya, dia akan berbahaya jika tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bayangin seorang anak ketika dia sekolah di Medan aja, dekat sama orang tua, betul? Ada ayah bundanya, pun nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Apalagi kalau dia berangkat ke sana sendirian, kos-kosan, betul? Nggak ada yang mengawasi dia. Imannya lemah, apa terjadi? Nauzubillah. Bisa-bisa pulang ke tanah air, ke kampungnya, bawa bibit HIV, AIDS. Kenapa? Pergaulan bebas. Kecenderungan orang yang kos-kosan, kalau imannya nggak kuat, dia terjerat dengan golongan narkoba, pergaulan bebas. Jadi jangan bangga kali yang kuliah-kuliah jauh dari orang tua kalau imannya nggak kuat. Setuju? Makanya alhamdulillah kalian sekolah di sini minimal
di sini disiapkan. Saya yakin kalau anak SMA lamar ke seluruh dunia pun dia berangkat akan aman. Bahkan mungkin dia di sana akan mengislamkan orang-orang lain. Amin ya. Dengan imannya, dengan dakwahnya. Amin ya robbal alamin. Oke. Berarti saya bertanggung jawab diri sendiri. Baik ya. Nah, kita bertanggung jawab menumbuhkan diri kita menjadi pribadi unggul, generasi emas. Jadi tanggung jawabnya bukan ayah ibumu, bukan siapa? Orang tuamu, bukan guru-guru kita. Mereka berperan, tapi tidak sepenuhnya. Tanggung jawab utamanya adalah diri sendiri. Contohnya apa? Lihat ini. Dalam sesi pertama sekolah ini kelihatan nih mana yang bertanggung jawab, mana yang enggak. Ada yang serius, ada yang tidur, misalnya kan. Nah, coba bantu kawannya untuk bergerak dulu. Itu ada yang nyender itu. Ya. Yang paling belakang, yang laki-laki. Minimal suruh cuci muka dulu dia. Mungkin dia tadi membela dunia. Ada nggak tadi malam? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Baik. Ya. Kita lanjutkan lagi, sekali lagi. Nah ini. Jadi generasi emas. Apa bedanya antara emas dengan sampah? Ayo. Emas berharga. Apa lagi? Ya, sampah bau. Apa lagi? Ya, apa? Sampah kurang bernilai, tidak bernilai. Paling-paling berapa lah gitu kan? Kayak besi sekilo, berapa sekilo? Nggak tahu ya. Ayo, bedanya emas dan sampah. Ayo, kakak-kakak. Emas. Oke, apa lagi? Sampah. Oke, coba lihat. Kita lihat dulu. Apa ciri-ciri emas? Ciri-ciri emas apa? Mahal, berharga, indah, apa lagi? Disukai banyak orang, betul nggak? Betul? Apa lagi? Hah? Disimpan banyak orang. Contoh. Saya sering mencontohkan ini. Saya senang mencontohkan ini. Misalnya yang perempuan, halo, emak kalian, bunda kalian punya emas, punya apa? Emas. Setengah gram aja, dicincin di jari manis tangan kirinya. Rupanya bunda kalian hari ini cuci piring. Cuci piring. Sampai cuci piring kan selalu kalau udah selesai ada sampah makanan ya. Sampah makanan. Nah, bunda kalian dia ambil tuh sampah makanan. Kebetulan di belakang rumah ada pelihara ayam sama bebek. Maka dia ambil sampah itu, dia buang ke belakang, ke halaman belakang. Ketika dia buang, gitu ya. Ketika dia melempar itu, cincin yang setengah gram itu karena bersabut tangannya lepas, jatuh pas di kolam kubangan bebek, kotoran bebek dan ayam yang sedang hangat-hangatnya. Karena baru pada buang semua di situ. Ya. Pertanyaannya, kira-kira sikap ibumu gimana? Ambil apa enggak? Iya. Tapi ibumu misalnya orang kaya, di berangkasnya ada 10 kg emas. Ambil enggak? Kan jorok. Ambil enggak? Atau mungkin ada begini ibunya, ketika nyemplung, terus ibunya bilang, ya jatuh. Udahlah setengah gram aja kok, gitu. Ambil nggak? Berjuang nggak bunda kamu? Tutup hidung, betul? Tangannya pakai plastik, betul? Masuk tangannya ke dalam, masuk nggak? Masuk ke dalam kubangan. Yes, anget gitu ya. Jangan tanya baunya kotoran bebek sama ayam ya. Dia cari-cari sampai dapat. Ketika dia angkat, wah dia senang. Rupanya bendanya keras, dia pencet pecah. Pus, rupanya kotoran bebek yang udah keras itu kan. Masuk lagi ke dalam, dia cari lagi tuh kan. Nah setelah dia dapat, apa yang dilakukan? Senang nggak? Senang, kan bau gitu ya. Apa yang dilakukan selain itu? Cuci bersih. Setelah itu, supaya nggak bau dikasih parfum. Supaya nggak hilang, simpan dalam kotak emas yang
Supaya nggak dicuri orang, lemari tempat penyimpanan dikunci, betul? Ibu kamu mau ke pasar, keluar dari pintu kamar dikunci. Keluar dari rumah, pintu rumah dikunci. Keluar dari pagar, pintu pagar dikunci. Keluar dari gang ada portalnya kok tutup, Bu? Udahlah, tenang aja. Kenapa? Banyak emas di rumah. Itu semua demi apa? Emas. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah di tempat yang hina sekalipun, kalau dia namanya emas, orang mau mengangkatnya, betul? Membersihkannya, memuliakannya, menyayanginya, menyimpannya. Artinya apa? Walaupun kau cuma orang yang di daerah Spiongon sana, Mandailing Natal, bukan di kota Medan, bukan di Jakarta, kita cuma di daerah yang nggak tersebut dalam peta kan. Tapi kau punya karakter unggul seperti emas, semua orang berebut berharap kau jadi menantunya. Semua para mertua berharap kau menjadi menantunya. Semua para ahbab berharap kau jadi suaminya, ya Allah. Jadikan dia suamiku, ya Allah. Kalau nggak bisa, ya Allah, pertimbangkan lagi lah, ya Allah. Sebaliknya begitu, semua perusahaan juga berharap kau jadi karyawannya. Semua pebisnis berharap kau jadi mitranya. Kenapa? Karena nilaimu emas. Setuju? Oke, tepuk tangan buat pribadi emas semuanya ya. Jadi, jadilah pribadi seperti emas. Itu lambang kesuksesan, ya. Baik, sampah tadi gimana ciri-cirinya? Sumber penyakit, merusak suasana, betul? Dan ingat satu hal yang penting, sampah itu cenderung dibuang orang. Betul kan? Sampah cenderung dibuang orang. Sampah itu merusak suasana, sampah itu sumber penyakit, tidak menarik. Begitu juga dengan generasi sampah. Ciri-cirinya kalau dia datang merusak suasana. Diskusi kelompok dia di sekolahnya, bagus-bagus yang kelompok ini, tiba-tiba gabung dia jadi anggota kelompok. Ya, apa yang dia lakukan? Dia ngomong ke kawan-kawannya, "Weh, ada film bagus nih, mau kirim nggak? Film bagus. Kirim ya, mau ya, aku kirim ya." Rusak semuanya gara-gara satu orang pribadi sampah. Makanya kata Rasulullah, hati-hati dalam memilih sahabat. Makanya alhamdulillah kalian bersahabat dengan orang baik-baik di sini semua. Oke, kalau begitu jangan jadi pribadi sampah, jadilah pribadi emas. Siap? Siap jadi orang yang unggul? Pribadi yang sukses? Siap ya. Dan jangan terpikir mau jadi pribadi sampah. Ini ke depan ini, ya Ustaz, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi ke depan akan ketemu nanti ini siapa yang sampah, siapa yang emas. Mudah-mudahan emas semua nih. Ya. Tapi kalau sempat ada yang jadi sampah, sedih hati kita. Berarti dia setelah keluar dari sini salah pergaulan dia atau kuliah. Makanya saya bilang, ibu-ibu, jangan bangga kali para orang tua menyekolahkan anaknya ke luar daerah. Kalau mental imannya nggak kuat, bahaya itu. Sebelum dia berangkat ke sana, kuatkan imannya. Kuatkan 2K. Nanti kita bahas ini, karakter dan kompetensi. Kalau enggak, bagus jadi pesantren sampai di sana kos-kosan dia 4 tahun. Kawannya nauzubillah brengsek semua. Akhirnya apa? Hilang imannya, hilang akidahnya, jangan-jangan murtad jadi sana. Karena komunitasnya nggak bagus. Nauzubillah min dzalik. Baik, kalau emas adalah sukses, maka apakah menjadi sukses itu adalah kebetulan, keturunan, atau pilihan kita? Bisakah dipastikan ayah emak sukses kaya raya, anaknya pasti sukses? Bisakah tiba-tiba ada orang yang dapat bonus besar gitu ya, dapat hadiah jutaan rupiah jadi orang sukses? Enggak juga. Karena kartu nggak siap. Kalau begitu apa? Pilihan kita. Sukses itu pilihan kita. Sama seperti kalian memilih 2 hal ini. Contohnya ya, lihat ke depan semuanya. Ini ada gelas, ada 2 gelas. Gelas yang pertama teh manis. Gelas yang kedua warnanya agak hitam. Apa? Bukan kopi. Air comberan dari Paren. Air apa? Orang kuat, air apa?
Ya, kalau kalian disuruh pilih, pilih yang mana? Hah? Yang manis? Gak mau yang hitam? Kenapa gak mau yang hitam? Bau, gak enak. Kita kasih gula 5 sendok. Udah manis loh. Gak mau juga? Ibu gak mau juga? Kita kasih es kristal biar segar. Udah dingin loh, udah segar itu. Kasih jeruk nipis lagi. Gak mau? Anda bebas memilih, gak mau? Kenapa gak mau? Tetap pilih yang manis. Setuju? Ya, itulah sukses. Anda tidak dipaksa pilih yang mana kan? Tapi otak Anda kemohonan mengatakan ku pilih teh manis. Kenapa? Karena pilih teh manis akan menambah energi, sehat dan sebagainya. Pilih yang ini, Anda gagal menjaga kesehatan. Udah pastilah Anda akan segera masuk rumah sakit. Bayangin air kubangan paret depan rumah diraup. Paret itu tempat turunnya semua kotoran. Kotoran manusia, kotoran hewan. Kalau di gang kita ada melihara kambing, kotoran kambing ada di situ. Kotoran ayam. Di ujung sana yang melihara B2 pun masuk ke situ kotorannya. Nauzubillah min. Kalau begitu pilih yang mana? Iya, sama ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Betul? Rasulullah disuruh pilih antara apa? Khamar dengan susu. Rasulullah pilih susu. Ya, itu pilihan terbaik. Ya, baik. Kalau begitu, sukses itu adalah pilihan kita. Ya, secara ikhtiarnya, kalau bicara benar Allah, sebab takdirnya Allah. Tapi ikhtiar kita bisa pilih sukses atau gagal. Kalian pilih masuk ke sekolah ini, alhamdulillah, ini pintu kalian ke sukses. Saya bisa menjamin, insya Allah. Tapi kalau kalian pilih sekolah yang salah, yang gurunya pun nggak menutup aurat, teman-temannya tidak menutup aurat, belum pergaulan bebasnya, jamin kalian akan terpengaruh dengan keburukan pergaulan itu. Baik, kalau begitu, kalau kita mau sukses, ya, maka pilihlah seperti tema tadi, pilihlah pergaulan, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ya, pilih kebiasaan pergaulan positif, insya Allah akan sukses. Tapi ingat, kalau Anda pilih kayak comberan paret tadi, pergaulan yang kayak comberan air parit, kebiasaan buruk, itu terus melihara, saya bisa menjamin 5 tahun ke depan Anda jadi sampah masyarakat. Siapa yang impiannya ingin nanti kalau sudah berkeluarga kaya raya? Nggak mau kaya raya ini? Halang loh kaya itu. Masa disuruh mimpi aja nggak berani? Ayo. Boleh, guru semua boleh, kakak-kakaknya. Baik, kalau ditanya, kenapa mau kaya raya? Karena pengen? Kalau dibalik-balik, sukses pengen kaya raya, pengen sukses kayak gitu. Orang Islam, dia tahu berapa harus jadi orang kaya raya. Minimal, aku ingin menyempurnakan rukun Islam. Betul? Apa dia? Rukun Islam itu ada? Oma. Rukun Islam ada apa kalian dulu coba? Apa ini? Rukun iman ada li. Dia serius lah. Kalau disuruh bilang rukun Islam ada jawab yang nggak fokus gitu ya. Ya, rukun Islam itu ada 5. Bayangkan, 3 rukun Islam ini gratis, nggak perlu duit, nggak perlu bayar. Nggak ada situ aja bayar uang. Syahadat, sholat, saum, ini 3 rukun Islam yang semuanya wajib dilaksanakan, nggak perlu ada uang, betul nggak? Tapi zakat, siapa yang wajib zakat? Yang akeh duit, akeh, ya, suci, ya. Yang banyak duitnya. Siapa yang bisa berangkat haji? Yang wajib. Ada duitnya. Saya akeh, sesuci. Anda nggak bisa dan belum bisa wajib berangkat haji kalau Anda pandai-pandai ya, ambil toa dari masjid, ya, ambil kursi, taruh keranjang tengah jalan. Ada putar musik lagu Hadan Alwi, ya toy, untuk keranjang di jalan ya. Terus ada bilang, Bapak Ibu mohon izinnya membantu saya bisa berangkat haji ya. Saya sudah berpuasa, saya sudah sholat,
tinggal berangkat hajinya. Ya terima kasih buat mereka 267, doakan haji saya mabrur. Boleh nggak? Nggak boleh meminta-minta. Ketika Anda belum ada uang, Anda mau wajib haji. Kalau mau wajib haji, miliki uang. Makanya orang Islam kita punya uang. Lama Islam itu yang kiri bahwa pertanggung jawabannya berat. Memangnya orang miskin nggak berat pertanggung jawabannya? Ya tidak nanti. Enaknya orang kaya adalah apa? Dia bisa beramal dengan kekayaan. Jadi saya doakan adik sekalian yang di sini semua nanti jodohnya sukses berkaya raya semua. Ya, jadi enak ya orang datang bang kata istri kamu aja kan, ada proposal bang dari sekolah amat mana? Sini. Oh ya, ada nomor rekeningnya ada bang? Oke, dia kirim. Assalamualaikum Ustaz, sudah saya tanya kabarnya ya Ustaz, cuma 20 juta. Cuma 20. Berarti tabungan dia ada 20 miliar gitu kan? Amin ya Rabbal. Oke ya, baik. Ingat, gagal dan sukses pilihan siapa? Kita sendiri. Yang di sini punya diri di sini ada yang gagal dan sukses. Kalau dia pilih kebiasaan orang gagal. Betul? Tapi kalau dia pilih biasa sukses, insya Allah dia sukses. Ya, baik. Nah, maka kalau mau generasi emas, terakhir tingkatkan 2 hal, karakter dan kompetensi. Apa? Dibaca? Karakter dan kompetensi. Ya. Ini dia. Ya. Karakter. Ayo miliki ini. Anda ingin sebaik apa? Itu karakter. Mau ingin sebaik apa? Yang kedua, kompetensi. Anda ingin ahli di bidang apa? Ayo. Ke depan itu adalah era kompetensi, nggak era ijazah lagi. Ijazah cuma pelengkap pendidikan. Tapi ke depan orang butuh Anda skillnya apa? Semakin skill Anda, semakin mahal gaji Anda di perusahaan. Ya, makanya kalau bisa jangan jadi manusia yang rata-rata. Jadi manusia yang disebut ahli di bidang apa? Contoh ini, misalnya ada orang yang nyari rumah, siapa namanya? Aidil. Ya, misalnya Aidil 15 tahun lagi ke depan ada orang nanya ke komplek dia, misalnya tinggal di komplek Jakarta misalnya ya. Pak, tahu nggak dengan Pak Aidil, Pak? Nanya ke security. Aidil yang mana? Oh, dia kerja di Dubai ya? Di Dubai. Oh iya Pak, oh iya dia itu ahli IT ternama di Indonesia. Jadi orang tahu labelnya, skillnya adalah ahli IT, itu luar biasa. Jadi coba temukan, Anda skillnya apa? Halo, ada yang bilang saya hobinya main bola Pak. Bagus, tapi Indonesia tidak kalah begitu menghargai pada olahragawan pemain sepak bola. Itu bagus untuk impian masa muda, tapi untuk sampai akhir masa tua, skill itu kurang mendukung. Gitu ya. Jadi harus yang jangka panjang. Baik, karakter ingin sebaik apa? Kompetensi ingin ya ahli di bidang apa? Baik ya. Ini terakhir, lihat. Membuktikan karakter ini penting. Ternyata banyak perusahaan memecat karyawannya bukan karena nggak pintar, tapi karena nggak baik karakternya, malas, suka konflik, pembohong, apalagi, ya, pokoknya khianat. Ini dia dipecat. Pintar, dia pintar, skillnya jago, tapi akhirnya dia menjadi orang yang dipecat di perusahaannya. Ini contoh. Ayo, hari ini semua lihat ke depan. Mana mungkin lebih sukses? Ini ada 2 orang pelajar, si A sama si B. A, anak orang kaya, SMA, ke sekolah naik mobil mahal, naik Pajero. Ya, diantar mungkin sama pimpinannya. Nah, kemudian ternyata pada saat dia masih sekolah meninggal orang tuanya, total warisan 2 miliar rupiah. Dia anak tunggal. Jadi dia masih muda sudah dapat 2 miliar rupiah. Si B ke sekolah naik kendaraan juga dia, cuman nggak pakai BBM, nggak pakai bensin, nggak pakai pertalite. Tenaganya tenaga skill, engkul, ya, tenaga otot. Nah, meninggal ayahnya, memang susah. Dijual barang-barangnya semua, cuma dapat warisan 2 juta rupiah.
Pertanyaannya, menurut analisa kalian, mana yang mungkin lebih sukses, A atau B? B. Oke, bagus ya. Ustaz, boleh minta izin dikasih mic-nya yang bisa menjawab? Ada alasannya ya? Yang bilang, ulang lagi. Yang bilang A mungkin lebih sukses siapa? Jangan takut berbeda, ayo. Yang bilang A mungkin lebih sukses siapa? Angkat tangan dulu. Oke, yang bilang B lebih sukses siapa? Nggak ada yang tidak angkat tangan ya, harus A atau B? Nggak, satu aja. Baik, sebentar Ustaz ya. Coba tangan dulu. Yakin ini yang B lebih sukses? SPP aja nggak bisa bayar. Jangan-jangan nggak tamat dia sekolah, nggak bisa bayar uang sekolah. Yang A, duitnya banyak loh. Gak akan mungkin nggak tamat sekolah dia. Betul nggak? Oke, kalau begitu berubah lagi pikirannya. Mana yang mungkin lebih sukses, A atau B? Oke, choice saja ya. Angkat tangan ya. Jangan takut berbeda. Kita hargai semua pendapat. Yang bilang A mungkin jauh lebih sukses, angkat tangan. Baik yang perempuan maupun laki-laki, angkat tangan, ayo. Oke, satu orang, bagus. Jangan takut berbeda. Ibu-ibunya juga ada nih, satu orang, ya, dua. Yang perempuan belakang. Nah kebayang nih, dia bisa les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, karena banyak duit loh. Ayo, mana lebih sukses, A atau B? Yang bilang A mana? Ada di sini? Satu. Baik. Tadi yang di sana siapa? Itu ya. Angkat tangan dulu yang A tadi. Ya, baris kedua tadi, baris kedua. Oke, Ustaz, kita minta pendapat Ibu Guru dulu. Menurut Ibu Guru apa nih? Kenapa A? Siapa? Ini depan. Nanti ke abang ini ya, siap-siap ya. Kenapa yang A mungkin lebih sukses dibanding B? Karena dia punya modal untuk membiayai pendidikannya. Karena ini kita belum membahas tentang karakter orangnya. Oke, modal Dan, ya. Ya, dia pasti atau mungkin lebih sukses karena dia punya modal untuk membiayai kehidupannya setelah tidak ada orang tuanya. Tetapi kita tidak tahu karakter orangnya karena pertanyaannya, karena penjelasannya hanya total warisan yang ditinggalkan. Kalau begitu ada yang bilang A juga? Ayo. Ayo, mana lebih sukses, A atau B? Yang bilang A angkat tangan. Ustaz, tolong Ustaz. Abang-abangnya lihat tadi yang A. Bagus jawaban. Tepuk tangan buat Umi kita, buat guru kita ya, ustaz kita. Ya, silakan. Siapa bang? Namanya bang. Bang, sini bang. Ke depan bang. Depan bang. Biar adik bisa ngeliat. Kenapa A jadi lebih sukses? Kemungkinan. Lihat ke sana boleh? Karena warisannya lebih banyak daripada B. Karena ada banyak duit. Ya. Jadi yang mungkin lebih sukses adalah A. Yang susah? Yang susah itu bisa sukses, tapi karena skillnya bagus itu bisa sukses. Tapi duitnya nggak ada. Bisa. Caranya? Caranya jualan pakai skillnya. Oh gitu ya. Pakai skillnya. Pakai skill. Ya. Kompetensinya ya. Jadi menurut abang A berpeluang jauh lebih sukses daripada B ya. Oke, tepuk tangan buat abang kita, luar biasa ya. Oke, terima kasih bang. Ayo, yang perempuan belakang, cepat. Yang A, Ustaz, kamu Ustaz? Ya. Kenapa? Tadi ada yang jawabannya A. Oh, dua-duanya ya. Pilihan ketiga ya. Ayo. Ada yang bilang A jauh lebih sukses? Ayo, siswa baru jangan malu-malu, ayo. Generasi emas itu speak up, harus berani ngomong. Cukup? Oke, sekarang yang bilang B jauh lebih sukses, angkat tangan.
Kalau nggak angkat tangan berarti nggak fokus ini. Berarti nggak ada kemauan dia untuk belajar menggunakan otaknya. Saya sedih juga kalau siswa baru ini begitu. Saya ulangi, yang bilang B lebih sukses angkat tangan? Ayo ngomong, angkat tangan aja nggak berani. Oke Ustaz, cari yang perempuan Ustaz, satu orang yang bisa ngomong. Yang B alasannya. Ayo, kasih mic yang ke depan. Tepuk tangan buat sahabat kita. Ayo, tepuk tangan dong ya. Siswa baru yang berani tampil. Baik. Dek, sebentar dulu ya. Saya ngomong sebentar. Ciri-ciri siswa yang sukses, pribadi sukses itu bisa kelihatan ketika di kelas dia akan diberi kesempatan. Saya mau nanya, dia angkat tangan. Saya mau ke depan, dia ke depan. Biasanya non sukses. Terbukti loh. Jadi yang melempem, nggak berani, nggak ngomong, itu hati-hati. Peluang suksesnya lambat. Ya, oke, silakan. Kenapa yang B jauh lebih sukses? Karena, ya udah. Walaupun waris bisa. Ya, boleh agak maju dikit, mungkin karena terlalu jauh dari speaker. Ya, depan dikit. Oke, sudah aja. Ya, silakan. Walaupun warisannya lebih sedikit, dia bisa menggunakan beberapa warisan itu untuk berjualan. Oke. Selain itu, dia bisa mengikut. Ya. Dia bisa belajar. Dia bisa belajar untuk. Ya. Kenapa kamu nggak pilih yang A? Apa yang kamu khawatirkan dengan si A, anak orang kaya ini? Untuk A, walaupun warisannya banyak, dia mungkin bisa menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya. Oh. Terus terbiasa manja gitu ya? Iya. Kalau orang susah mau manja gimana gitu ya? Iya. Bisa nggak orang susah manja? Sebenarnya bisa, tapi lebih banyak yang lebih berusaha gitu. Oke, berarti yang A dikhawatirkan tadi itu ya? Iya. Tapi coba terus. Tapi kalau misalnya A mau berusaha, mungkin dia punya banyak uang. Iya. Oke, terus ya? Iya. Oke, tepuk tangan buat sahabat Anda, luar biasa ya. Oke, silakan. Nah, jadi yang maju-maju ke depan ini biasanya sekian tahun ke depan, ini jadi orang hebat luar biasa nih. Kamu bersyukur ya, belum dapat tadi mau ngomong ya. Jadi jangan tinggalkan momen itu. Baik, sudah? Yuk kita jawab dengan sebuah data. Si A, anak orang kaya, warisan 2 miliar. Si B cuma 2 juta rupiah. Orang mengatakan enaklah si A, apapun dia bisa, betul? Dengan uangnya. Si B, SPP aja payah. Tapi dunia membuktikan juga bahwa ternyata banyak orang sukses itu ternyata basicnya orang susah. Ya, pengusaha-pengusaha hebat itu ada yang pernah ngalamin tidur di emperan toko, diusir semua punya toko, nggak punya tempat tinggal. Kenapa? Ayo kita bahas. A, orang sukses. Ternyata ada sebuah data yang menunjukkan bahwa si A ini memang orang kaya dalam kasus ini ya. Dan ternyata karakternya, silakan dibaca. Dia pemalas, boros, konsumtif, suka judi, pembohong, banyak dibenci orang. Uang 2 miliar sama anak kayak begini, berapa lama bertahan? Bayangin ya. Apalagi hobi judinya, judolnya itu luar biasa. Betul nggak? Orang sekarang bisa judi tinju, judi bola tanpa harus ke Amerika. Cukup buka HP aja, main TF aja kan? Ya, ngesum dan sebagainya. Artinya apa? Sebanyak apapun uang, ketika diwariskan orang yang mentalnya seperti ini, malah makin bahaya, bisa istidrogs dia. Makin besar dosanya. Ketika uangnya cuma dikit, dia cuma beli sabu-sabu ukuran plastik kecil. Dapat 2 miliar, dia beli 2 kilo mandi sabu-sabu dia. Bedak sabu-sabu dia. Karena semakin banyak uangnya. Jadi memang berbahaya kalau karakter buruk. Lihat si B. Si B ini
warisannya cuma 2 juta rupiah. Tapi lihat karakternya, baca. Pekerja keras, hemat, kreatif, produktif, suka bisnis, jujur, banyak disukai orang. Uang 2 juta sama anak seperti ini yang suka berbisnis, bisa nggak dalam waktu 2 bulan jadi bertambah 2.500.000? Nah, dalam waktu 6 bulan jadi 8 juta? Bisa. Dalam waktu setahun jadi 12 juta? Tepuk tangan buat anak hebat seperti ini. Artinya apa? Bahwa modal sukses yang paling utama itu bukan uang, harta, jabatan. Bukan ini yang paling utama. Tapi apa? Karakter unggul. Orang yang unggul karakter yang campakkan dimanapun dia bisa menghasilkan. Ada yang tahu nggak? Ini karakter sahabat Rasulullah. Siapa namanya? Yang ketika dia hijrah ke Madinah, dia cuma minta tunjukkan sama saya di mana pasar, di mana tempat orang jualan. Ujungnya bin Auf. Siapa? Abdurrahman bin Auf, betul? Dan dia itu pingin susah, nggak bisa susah, karena mentalnya hebat, selalu sukses. Ya, nah jadi kesimpulannya, kalau orang yang susah aja bisa sukses dengan karakter yang hebat, maka Anda, kalaupun ada orang yang bahagia, orang yang mapan, bersyukurlah. Anda punya tambahan selain karakter unggul, tapi juga warisan 2 miliar rupiah. Amin ya Rabbal. Amin. Ingin nggak punya warisan 2 miliar rupiah? Amin ya Rabbal. Amin. Ya aminkan aja dulu. Kita nggak tahu dari mana kan. Mana tahu ada tiba-tiba ternyata ada keturunan sultan dari Cina kan. Gitu ya. Baik. Nah, ini dia ya terakhir ini. Jadi ingat ya, modal utama adalah karakter. Pak Eri Suryo mengatakan dengan bukunya Karakter Building ini, 2 modal utama yaitu kompetensi dan karakter. Ayo, kompetensi adalah meningkatkan kualitas diri, karakter adalah memperbaiki diri. 2 ini, kompetensi, karakter, kompetensi, karakter. Baik, berkaitan dengan cinta, wahai remaja, wahai pelajar, cintamu yang paling baik hari ini adalah cinta pada Allah dan Rasul. Yang kedua, cinta al-wusta pada selain Allah dan Rasul, selain pada orang tua adalah cintai ilmu, cintai buku, cintai buku. Ini cinta yang baik. Kenapa? Lihat ada perintah yang penting ketika Allah bilang Iqra. Coba mikir sebentar, ayo. Itu surah apa tuh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-alaq. Yuk coba jawab dengan pikiran kita. Kenapa kok nggak perintah yang pertama itu sholatlah engkau, puasalah engkau, jihadlah engkau. Tapi apa? Iqra di Gua Hira. Coba. Padahal yang fardhu itu sholat. Tapi kenapa fi'il amar di Gua Hira itu adalah Iqra, perintah pertama yang turun? Ya. Ya kenapa Umi? Kalau kita bisa membaca, Oke. kita bisa ngelakuin semuanya baik. Kita tahu niat puasa itu bacanya gimana. Oke, karena dengan ilmu itu membuat semuanya jadi lebih sah, tidak batal amal ibadah kita. Tepuk tangan buat Umi kita ya, luar biasa. Baik, halo. Iya, tapi kenapa kok bukan sholat yang pertama perintahnya? Yuk kaitkan dengan surah Al-Baqarah, penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sambung. Qalu ataj'alu wa yasfiku dima. Sambung. Wa nahnu. Bagus. Lagi. A'lamu ma. Lanjut. Qala ya Qala. Oh, 'allama dulu ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Ayo semuanya. Qalu ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Lihat setelah ini ayatnya. Lanjut. Qala ya Adamu ambihum
Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma ya sadaqallahul azim. Tepuk tangan buat abang-abang yang luar biasa ya. Kalau anak SMA di luar sana pasti kenapa? Nggak diisi otak dengan ilmu. Tapi alhamdulillah sekolah kita ya, yang keluar di luar sana bingung tuh baca al-kafirun dia bolak-balik nggak berhenti. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Nggak berhenti dia kan? Karena nggak biasa. Tapi alhamdulillah ya siswa lama bisa menjawab insyaallah ya. Nah, apa korelasinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dengan ayat wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah ajarkan pada Adam nama-nama seluruhnya. Betul? Apa korelasinya? Sangat penting. Ternyata kenapa Iqra itu luar biasa? Karena agar kita menjadi khalifah yang hebat di muka bumi ini. Di antara potensi hebat Adam itu adalah kemampuan otaknya menerima pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma. Dan kunci agar otak berkembang adalah Iqra. Apa? Iqra. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa untuk Iqra lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekalian, untuk agar menjadi orang yang ahli di bidangnya secara cepat saja 4 hal, 4K plus P, ya 3K plus P, komitmen, konsisten, kreativitas, pengalaman, ya. Kemudian apa yang terbaik untuk karakter kita? 3 hal, ya. Ini dulu, jujur, disiplin, tidak egois. Apa? Jujur, disiplin, tidak egois. Ini dulu. Kata Erik Sudewo, minimal orang yang mau dibilang orang baik, minimal ada 3 karakter ini, yaitu karakter dasar. Apa dia? Jujur, disiplin, dan tidak egois. Tidak egois, jujur, dan disiplin. Kalau ini sudah dimiliki oleh ibu-ibu sekalian, dia sudah bisa dibilang orang baik. Jujur, disiplin, tidak egois. Kalau milih istri nanti, mau istri yang baik, minimal 3. Kata Pak Erik Sudewo, jujur, disiplin, tidak egois. Mau milih suami nanti, minimal 3. Jujur, disiplin, tidak egois. Sakit nggak punya suami nggak jujur? Oh sakit lah, ya. Egois, sakit nggak punya pasangan egois? Sakit sekali. Itu kalau mau jadi orang baik. Tapi kalau mau jadi orang yang unggul, ini dia. 3 tambah 7. Apa dia? Ikhlas, sabar, bersyukur, bertanggung jawab, berkorban, perbaiki diri, dan sungguh. Kata Pak Erik Sudewo, tambah 3 tambah 7 ini. Kalau mau jadi pribadi yang unggul, siswa yang unggul. Tapi kalau mau jadi pemimpin, 3 tambah 7 tambah 9 karakter pemimpin. Apa dia? Ini dia. Adil, arif bijaksana, kesatria, tawadu, sederhana, visioner, solutif, komunikatif, inspiratif, dan seterusnya ya. Jadi 9 tambah 3 tambah 7, 19 karakter yang mengatakan jadi pemimpin. Minimal Bapak Ibu dan Anak sekalian miliki sifat apa? Tidak egois dan disiplin. Atau secara keseluruhan miliki sifat-sifat utama Nabi: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Setuju? Oke, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Baik, akan akhiri dengan sebuah cerita inspiratif singkat berikut ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, judulnya Raja Cari Menantu. Nah, ya, Raja Cari Menantu. Ya, apa ini? Di sebuah cerita, ada seorang raja yang sudah punya putri, usianya 22 tahun. Udah siap untuk diapakan? Dinikahkan. Lantas raja bilang sama panglima, ini anakku sudah siap untuk menikah. Baik, gimana caranya raja? Caranya adalah tolong kau carikan laki-laki yang paling hebat buat putriku ini. Di mana raja? Dia di kerajaan kita, cari.
Caranya gimana Raja? Caranya kau undang semua laki-laki sekerajaan kita, suruh mereka makan-makan di istana. Yang diundang Raja dari yang mulia akil balik sampai ke atas. Kakek-kakek nggak apa-apa, yang penting laki-laki. Akhirnya diumumkan, rakyat sekalian, Anda besok semua diundang oleh Raja makan-makan di istana. Semua, yang penting harus laki-laki, usianya dari akil balik. Betul? Semua boleh datang. Akhirnya semua pada datang ke istana. Ngapain? Makan? Makan-makan. Nah kemudian Raja bilang, nah rakyat sekalian, kata Panglima, sudah makan ya? Sudah Panglima. Ya Alhamdulillah ya. Enak gimana? Enak Panglima. Ya, sebenarnya Anda bukan sekedar untuk disuguhi makanan, tapi ini Raja sudah menseleksi siapa di antara Anda yang layak jadi pangeran buat anak Raja, suaminya buat anak Raja, buat putrinya. Dan Anda berpeluang semua. Semuanya pada semangat, pada heboh gitu ya. Sampai hebohnya ada seorang kakek-kakek yang datang, ini serius nih Panglima. Serius kayak asik. Udah 60 tahun lebih. Nah tapi Raja pingin yang paling cerdas, paling kuat, paling hebat. Anda harus diuji. Ya, ujiannya gampang. Anda cukup siapa yang paling cepat berenang sampai ke ujung kolam sana. Ada danau buatan ya. Ya. Nah itu dia. Anda menyeberang dari sini ke sana. Siapa yang paling cepat sampai ke sana, dia pemenangnya. Cuman gitu aja. Si kakek langsung buka baju gini. Wah, gampang gitu ya. Kayak sebentar kek. Sabar kek ya. Oke, tolong prajurit ambilkan itu 10 karung goni isinya ayam yang masih hidup. Lemparkan ke tengah danau. Dilemparkan. Keluarlah 10 ekor ayam, masuk ke dalam danau, disambut 10 ekor buaya yang besar-besar dan lapar. Kita makan semua. Itu tantangannya, kata Panglima. Siapa yang bisa melewati, dia menang. Semua pada mundur, nggak berani, nggak betul ini, nggak beres ini gitu. Si kakek yang udah buka baju pakai baju lagi dia, nggak. Tulangku rapuh gitu ya. Biarlah nenek-nenek lah di rumah, yang penting aman. Semua nggak berani, tapi di saat semua pada nggak berani, ada seorang pemuda yang sangat pemberani. Dia langsung nyebur ke dalam air dan dia tahu risikonya ada buaya yang menghadang. Dia berenang, betul buaya itu mengejar cepat sekali. Tapi dia berenang dengan cepat dan betul saja hampir termakan kakinya, hampir terlibas ekor buaya. Dan tapi dia sampai ke ujung sana. Semua orang tepuk tangan, wah luar biasa, anak muda luar biasa gitu ya. Semua kagum. Sampai di sana Panglima bilang, tolong prajurit panggil dia. Dipanggil sama Panglima. Anak muda, selamat, kamu sudah sukses menjadi pemenang. Kamu bisa pilih 3 hadiah. Kalau kamu belum nikah, jadi menantu raja. Kalau sudah nikah, bisa pilih tanah yang seluas-luasnya atau harta yang sebanyak-banyaknya. Gimana? Mau jadi menantu raja? Enggak Panglima. Aduh, darah-darah kaki dia kan? Enggak Panglima. Mau mati aku tadi. Minum dulu Panglima. Kasih minum dia. Gimana? Mau kan? Menjadi pangeran? Enggak Panglima. Ini kayaknya ikhlas ini anak. Kamu serius aja nunggu itu? Enggak mau Panglima. Oke baik. Kalau begitu kamu mau harta yang banyak, silakan pilih. Di bagian mana harta di sana yang kamu mau? Panglima, aku nggak penting itu. Capek aku nih, mau mati aku tadi. Kau serius raja nunggu itu? Kalau begitu apa? Tanah yang luas, silakan pilih yang mana. Kau lempar saja tombak seluas-luasnya buat kamu. Panglima, tolonglah. Aku mau hampir mati aku tadi. Capek luar biasa. Anak muda itu raja tunggu. Kau harus serius. Kau dikasih apapun nggak mau kamu apa? Ini pertandingan serius. Lantas setelah minum dia bilang, aku cuma mau tahu siapa yang dorong aku tadi. Hah? Siapa yang dorong aku tadi? Kok tega men ya? Tepuk tangan semuanya ya. Boleh tepuk tangan? Ya, baik. Pertanyaannya adalah, apakah dia berenang secepat mungkin karena mau dapat putri raja? Mau dapat harta yang banyak? Mau tanah yang luas? Mau apa dia? Mau apa dia? Mau cari apa dia? Cari selamat, betul? Itu
yang dia cari. Dia nggak butuh harta, nggak butuh tahta, nggak butuh perempuan. Dia maunya selamat. Artinya apa? Kekuatan yang paling utama untuk mencapai tujuan ternyata buktinya adalah dorongan dari dalam diri sendiri. Bukan iming-iming dari luar sejenis perempuan, tahta dan harta, tapi kemauan yang kuatlah yang membuat kita bergerak cepat untuk tujuan, yaitu kemauan untuk muncul dari dalam diri sendiri. Ayo para santri, munculkan kemauan itu. Man jadda wajada. Semuanya angkat tangannya semua. Bismillah, ayo. Ikut saya. Ini komitmen kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan bergabungnya saya di tempat ini sebuah pertanda Engkau persiapkan kami menjadi generasi unggul, generasi emas, generasi pejuang, dan bukan generasi sampah. Ya Allah, saksikan hamba sangat ingin bisa menyempurnakan rukun Islam, bisa berzakat, bisa berhaji, menghajikan orang tua, saudara-saudaraku, membantu orang susah, membantu orang yang butuh. Ya Allah, izinkan kami jadi pribadi yang sukses dunia akhirat, kaya raya dan berkah, dan tidak membawa dosa. Ya Allah, jadikan Quran di hati kami, di pikiran kami, di kebiasaan hidup kami. Kuatkan hafalan kami, kuatkan amalan kami untuk mengamalkan Al-Quran. Semuanya takbir, dan lagi takbir, lagi takbir. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Jadi sekalian ingat, kalau tadi ada yang komitmen yang ketawa-ketawa, main-main, itu hakmu. Tapi minimal kau sudah belajar hari ini, ya, menyebut nama Allah, bahwa kau serius ingin jadi orang sukses. Ingat, syaitan sangat serius membuat kau gagal, sengsara, jadi ahli neraka. Lawan dia dengan sikap yang serius. Syaitan dengan pasukannya membuat Anda serius 24 jam jadi ahli maksiat. Dan tidak imbang kalau kau melawannya dengan main-main. Lawan dia dengan serius. Allah banyak menyebutkan, ya, syaitan adalah musuh yang nyata. Jadikan musuh yang nyata. Jangan turuti. Setuju? Iya. Sekolah di tempat ini memang perjuangannya beda dibandingkan sekolah yang lain yang bersantai-santai. Apalagi yang mondok, yang nyantri. Anda niatkan berjuang di sini. Dan dengan begini Anda siap jadi orang-orang yang khalifah fil ard yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu guru kita, ustaz-ustaz kita. Kita doakan semoga semuanya sukses, bahagia dunia akhirat. Allah murahkan rezekinya, Allah tambahkan segala kebaikannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi plus buat kita semua. Saya kembalikan pada ketua. Untuk para peserta Kami sediakan satu pertanyaan, barangkali ada yang ingin bertanya kepada pemateri. Silahkan.
Yang bertanya dapat hadiah. Silahkan, ada? Jika tidak, kita gantikan sama yang lain. Rihwan? Ahwan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Pak, hanya tadi kan Bapak menjelaskan bahwasannya ketika kita Ya, silakan. iya kita menikah ya. Ini bukan untuk saya sebenarnya sih Pak, karena saya sudah menikah gitu ya. Oh, iya. Iya. Jadi harapannya mendapat pasangan yang setara begitu ya Pak ya, sekufo gitu ya. Tadi jelaskan bahwasannya disiplin, kemudian tidak egois, dan satu jujur begitu Pak. Nah, kebanyakan teman-teman saya kan tidak berpacaran gitu ya Pak ya. Bagaimana mengetahui karakter-karakter yang ada pada calon pasangan tersebut Pak? Sementara kita tidak pernah bertemu mungkin gitu, atau sekali atau dua kali barangkali Pak. Jadi untuk mendapatkan lah atau mengetahui karakter begitu bagaimana Pak? Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat Umi kita ya, luar biasa ya. Masya Allah, kalian harusnya malu sama Umi kita. Umi kita ini sudah di level orang yang semangat belajar ya. Dengan bertanya seperti ini menunjukkan ya. Nah, seharusnya kalian bertanya, bukan Umi ya, tapi ini penting, ini menjawab semua kita semua. Baik, gimana caranya ya orang yang soleh dan soleh itu memang ketika dia mau nikah, dia itu nggak pacaran, dia ta'aruf aja. Ketika memang niat mau. Nah, bagaimana caranya agar tahu pasangannya punya karakter baik? Baik, begini dulu, Bapak Ibu pernah belanja online? Pernah order keranjang kuning? Pernah ya? Nah, sebelum order apa yang Anda lakukan? Cek apanya? Review kan? Lihat komentar-komentarnya kan? Ya, betul nggak? Artinya apa? Cari tahu, jangan pasrah. Nanti dikirim, dipoto bagus. Udah dikirim bajunya katanya baju jubah atau apa, dikirim sedengkul gitu, ukurannya sangat extra S rupanya gitu ya. Kenapa nggak dicari tahu tentang informasi ini produsennya kredibel nggak dan sebagainya? Itu contoh sederhana bahwa memang harus cari tahu. Bayangin, untuk dapat produk yang berkualitas dari keranjang kuning aja, dari belanja TikTok atau Shopee dan sebagainya, kita perlu sungguh-sungguh cari tahu. Apalagi untuk pasangan hidup. Jangan terbuai dengan kata-kata ayang cicin dari WA-nya aja. Ayang, nggak bisa tidur mikirin. Terbuai, ya, terayun-ayun pikirannya. Jangan. Cari tahu. Caranya bagaimana? Lihat persahabatannya di mana. Gampang itu cari tahu zaman sekarang. Ya. Atau lihat profil Facebooknya, kan kelihatan kan? Kalau dia memang itu profil dia asli kelihatan tuh. Oh, rupanya dia suka komentari pengajian ini. Oh, dia rupanya aktivis dakwah. Oh, rupanya di pekerjaannya halal. Cari tahu sebanyak-banyaknya dari media sosialnya, dari sahabat-sahabatnya. Jangan terpesona dengan kecantikan dan ketampanannya semata. Betul? Jangan. Ya. Cari tahu sebanyak-banyaknya agar kita selamat dunia akhirat. Itu saran saya, Bu. Jadi jangan pula single factor, cari tahu sendiri. Kok mana-mana dibuntutin, diekorin, nggak perlu. Cukup cari informasi tentang siapa komunitasnya atau orang tua keluarganya. Itulah pentingnya silaturahmi, gitu ya. Insya Allah ya, Bunda ya. Ya, di sini umi-uminya udah pada keluarga semua belum? Nah, kita doakan semoga dapat yang jujur, disiplin dan tidak egois, dan plus kaya raya. Amin ya robbal. Ya, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Semuanya mudah-mudahan. Baik, cukup. Yang murid nggak ada, serius nih nggak ada. Masya Allah. Terbuka kesempatan sebenarnya. Oke, saya kembalikan pada Ustadz untuk melanjutkan sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini, Pak. Ini. Iya, dokumentasi. Ucapan terima kasih bla 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 bla. Selanjutnya sesi dokumentasi bersama pemateri. Nanti guru begitu murid. Satu aja. Itu. Ambil semua yang ada di Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Khairil M yang menyampaikan materinya yang sangat biasa. Semoga dari penyampaian materi yang telah Bapak Muhammad Khairil sampaikan memberikan wawasan dan Dapat bisa kita masuk ke dokumentasi kepada Selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi bersama pemateri. Pertama untuk siswa Ikhwan, silahkan secepatnya langsung mengambil posisi.